Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai lagi kuliah. Saya tes suara saya udah masuk, bagus, jelas? Jelas, Pak. Ya, baik. Kita sekarang ada di satu minggu terakhir ya. Minggu depan kita punya waktu 3 jam, karena kuliah akan berakhir tanggal 4 Desember. Terus minggu ini kita punya 2 jam, total 5 jam waktu akan saya gunakan untuk 2 jam untuk melengkapi keperluan tes, ya, tes 7 dan tes 8, masing-masing 1 jam, berarti 2 jam. Nah, yang kuliahnya 3 jam, saya akan coba selesaikan 2 jam pada hari ini untuk menyelesaikan propagasi gelombang yang melalui pantulan ionosfer. Kemudian hari Selasa nanti kita akan gunakan untuk kuis yang ketujuh, ya. Kemudian hari Jumat minggu depan, kuliah pada hari terakhir, 2 jam, yang 1 jamnya saya akan gunakan untuk menyelesaikan gelombang permukaan bumi, karena hanya sekitar 3 atau 4 slide, saya kira selesai dalam 1 jam. Nah, 1 jam terakhirnya pada hari Jumat minggu depan, setelah kuliah, kita tuntaskan dengan tes yang ke-8. Di mana tes yang ke-8 itu soalnya tidak berat, ya, artinya kalau sampai tes 7 kita masih menyelesaikan materi-materi yang fokus kepada masing-masing topik sesuai dengan urutan kuliahnya. Nah, di tes yang ke-8 itu merupakan review seluruh materi kuliah dari awal sampai akhir, tapi tesnya hanya bersifat mengingatkan atau mereview materi kuliah, terutama konsep-konsep yang mungkin tidak terlalu banyak menghitung gitu. Kita lebih fokus kepada konsep-konsep dasar, kemudian pertanyaan-pertanyaan syarat perlu suatu sistem, misalnya baik komunikasi maupun antena, begitu ya. Jadi diharapkan pada hari Jumat tanggal 4 Desember kita seluruh materi kuliah terselesaikan, kemudian proses evaluasinya dengan tes yang sudah kita selenggarakan akan mencapai 8 kali tes, mencakup seluruh mata kuliah. Nah, setelah hari Jumat tanggal 4 Desember selesai, nanti akan direkapitulasikan nilainya sesuai dengan rencana. Nanti mahasiswa akan terbagi dalam 2 kelompok. Kalau yang sudah mencapai nilai minimum statistik, misalnya mahasiswa bisa melampaui batas minimal lulus, yaitu nilai C, bisa tidak mengikuti ujian akhir. Jadi jadwal ujian akhir nanti hanya akan dipakai untuk mahasiswa yang pada saat kuliah terakhir setelah melalui tes yang ke-8, nanti dengan digabung dengan UTS nilainya masih belum mencapai nilai minimum C, begitu. Itu diwajibkan ujian akhir. Sekira gitu penjelasan dari saya. Sekarang kita lanjutkan kuliah mengenai sistem komunikasi yang menggunakan pantulan dari ionosfer. Ya. Saya share screen dulu. Ya, baik. Semoga sudah terlihat ya screen share dari layar saya. Ini kita sekarang sudah masuk ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, kita menyebutnya gelombang yang pantulan ionosfer itu sebagai gelombang langit ya, atau dalam bahasa Inggris sky wave gitu. Ini dalam chapter yang sama dengan gelombang permukaan bumi. Jadi ini chapter terakhir, chapter 6, membahas 2 mekanisme propagasi gelombang, yaitu gelombang langit dan gelombang permukaan bumi. Nah, ini kira-kira 2 jam ini akan saya selesaikan untuk membahas tentang gelombang langitnya. Nah, sedangkan gelombang permukaan buminya itu sebagian
materinya hanya cukup, akan bisa cukup untuk 1 jam di minggu depan itu, hari Jumat itu. Ya. Baik, saya ulangi lagi, kalau kita bicara gelombang merambat dalam suatu medium, ya, apakah itu medium itu berupa benda padat atau benda cair atau berbentuk medium udara, ya. Jadi kita patokannya dari sisi gelombang melihat karakteristik bagaimana gelombang itu merambat dalam medium, ya hanya ini. Kita melihat pengaruh dari konduktivitas dari medium, sigma, kemudian permitivitas dari medium, epsilon, dan kemudian permeabilitas dari medium yaitu mu. Nah, nilai-nilai ini yang sangat berpengaruh biasanya dalam medium, karena kita lebih banyak ke permukaan bumi itu hanya udara, sebetulnya atmosfer kan, dan permukaan bumi berupa tanah atau air. Nah, maka dari parameter sigma, epsilon, dan mu ini saya jelaskan supaya kita punya patokan yang jelas bahwa nilai mu itu dari semua zat atau semua medium yang ada di permukaan bumi itu tidak terlalu bervariasi. Artinya hampir semuanya bernilai dekat ke mu 0. Ya, nilai permeabilitas itu, permeabilitas udara ataupun vakum itu 4pi kali 10⁻⁷ itu tidak terlalu banyak bervariasi. Kemudian nilai epsilon agak bervariasi, ya, ini epsilon. Nah, dengan epsilon ini permitivitas yang menentukan sifat-sifat apakah medium itu bersifat bersifat dielektrik atau bersifat bukan dielektrik, ya. Kemudian kalau sigma memang ini yang sangat menentukan perambatan gelombang. Sigma itu dalam medium yang ada di sekitar permukaan bumi, apalagi kalau kita melihat benda-benda yang ada di permukaan bumi, termasuk besi atau air atau tembaga. Nah, nilai sigma-nya cukup bervariasi. Ya. Jadi dari ketiga parameter ini, sigma, epsilon, dan mu, kalau diurutkan, mu tidak banyak berubah, dekat ke mu 0. Epsilon ada sedikit perubahan, ya, tidak terlalu drastis. Nah, sigma yang sangat bisa bervariasi cukup lebar ya punya rentang nilainya. Nah, sehingga efeknya apa? Sigma akan berpengaruh kepada perambatan gelombang cukup signifikan. Contoh misalkan gelombang yang merambat pada sigmanya yang kecil mendekati 0, maka gelombang itu akan lebih bersifat bebas melenggang begitu, merambat gitu. Tapi kalau gelombang melalui medium yang sigmanya besar, nah ini akan mengalami redaman yang nanti kita lihat populer disebut sebagai skin depth effect gitu ya. Itu pengaruh sigma. Baik, saya akan mulai dari sifat-sifat gelombang langit ini. Nah, gelombang langit ini berpengaruh kepada perambatan gelombang yang melalui pantulan gelombang langit atau ionosfer. Ini frekuensinya yang banyak dipengaruhi adalah sekitar 3 MHz sampai sekitar 30 MHz. Ini rentangan yang tidak terlalu ketat sebetulnya, tapi kalau artinya 15 sampai 20 MHz itu masih berinteraksi secara cukup dominan ya, adanya keberadaan dari ionosfer. Tapi kalau gelombang ya di bawah 3 MHz kan frekuensi rendah itu akan lebih ke arah gelombang permukaan bumi nantinya. Nah, sedangkan gelombang di atas 30 MHz, apalagi udah mendekati ratusan MHz, itu akan tidak terlalu dipengaruhi juga oleh lapisan ionosfer. Apalagi kalau udah gigahertz, itu ionosfer menjadi sesuatu media yang transparan. Gelombang yang frekuensi tinggi di atas 1 GHz itu akan transparan kepada ionosfer. Jadi kita fokus kita di sini. Nah, jangan lupa kalau kita bicara 3 MHz sampai puluhan MHz, berarti di sini peran antena cukup besar dimensinya. Karena kita patokan dalam antena, kita menghitungnya setengah lambda. Artinya kalau komunikasi yang menggunakan frekuensi yang menggunakan pantulan ionosfer, kita akan bekerja pada dimensi antena yang besar. Sehingga jarak komunikasi akan cukup jauh. Ya itu. Nah, saya akan mulai dari sifat-sifat lapisan ionosfer ya. Ini kenapa terjadi ionisasi dalam lapisan ionosfer? Karena pengaruh radiasi matahari ini. Kemudian ada energi yang bergabung ya, fission atau fusi secara
secara energi gitu. Jadi partikel-partikel di sekitar ionosfer itu memiliki sifat kalau dia berinteraksi dengan radiasi dari matahari, dia ada rekomendasi fusi atau berpencar, bergabung atau berpisah begitu. Nah, sehingga itulah yang menjadi ion gitu ya. Nah, nanti akan dilihat bagaimana kenapa ion-ion itu medium transmisi pada lapisan ionosfer yang memiliki ion ya, itu akan bersifat memantulkan, nanti akan saya jelaskan. Nah, sekarang saya akan mulai dari lapisan-lapisan yang ada pada ionosfer. Minggu kemarin kita bicara lapisan troposfer yang sifatnya beda dengan ionosfer. Kalau troposfer itu tidak ada ionisasi, tapi karena dimensi partikel-partikel di lapisan troposfer pada ketinggian belasan kilometer ya, agak rendah, agak di bawah. Tapi di atas hujan itu di atas uap air artinya. Kalau hujan sekitar 7 km ya. Kalau troposfer itu di atas 10 km, artinya di atas hujan. Tidak ada awan di situ. Nah, tapi sifat-sifat dimensi partikelnya akan bersifat menghamburkan gelombang pada frekuensi rendah juga. Sama sekitar megahertz seperti ini gitu ya. Nah, di atas belasan kilometer di sini mulainya malah ya 50 km ke atas ya. Ini udah mulai ada ionisasi. 50 km ke atas itu udah mulai masuk ke lapisan ionosfer, di mana pembagian secara penamaan lapisan tersebut di sini baik digunakan untuk kita sebagai pengamatan dampaknya kepada propagasi gelombang maupun oleh teman-teman kita di keilmuan tentang atmosfer, di geofisika dan meteorologi. Sama, mereka juga menamakan lapisan ionosfer itu seperti ini gitu ya. Di lapisan yang paling bawah, ionosfer yang bawah itu, yang paling dekat ke bumi, ketinggiannya 50 sampai 90 km, itu disebut lapisan D. Saya nggak tahu siapa yang menamakan ini ya, namanya lapisan D. Ini jumlah elektron atau jumlah ion ya. Ya, ion itu kan bisa elektron, bisa proton kan yang bermuatan karena terjadi pemisahan tadi itu. Ini merupakan fungsi di elevasi matahari, maksudnya tergantung nanti matahari pada ketinggian berapa. Kalau matahari baru terbit di timur ataupun baru mau tenggelam di arah barat, berarti di sekitar segmen permukaan bumi ketinggian 50 sampai 90 km itu elevasinya rendah, berarti matahari kan bersifat horizontal di situ gitu. Tapi kalau siang hari misalkan jam 12 misalkan matahari kan vertikal di atas. Nah, itu dengan elevasi matahari seperti itu bisa horizontal atau bisa vertikal memberikan dampak atau pengaruh yang berbeda kepada lapisan D gitu ya. Nah, ini hanya ada di siang hari ini karena memang matahari yang menentukan. Malam hari ini hilang. Jadi artinya apa? Matahari ketika matahari tenggelam malam hari artinya apa? Lapisan D ini tidak ada. Artinya lapisan ionosfer naik ke atas seolah-olah gitu. Di ketinggian 90 km tidak ada ion. Ya, baru mulai ratusan kilometer ke atas gitu ya. Nah, baik. Kemudian lapisan di atasnya ini kalau kebetulan siang hari berarti ada lapisan D. Nah, siang hari berarti di atas lapisan D ada lapisan E, yaitu pada ketinggian 110 km ya. Ini. Nah, ini sifat-sifatnya itu lapisan E pada ketinggian 110 km juga berubah ketinggiannya. Jadi jumlah konsentrasi ion maupun ketinggian H di sini juga sama, fungsi matahari juga ini. Nah, cuman di sini walaupun malam hari nggak sampai hilang. Kalau lapisan D itu di malam hari hilang itunya ionnya. Kalau lapisan E pada ketinggian 110 km sampai mungkin sekitar, saya lihat berikutnya nanti lapisan ES itu di ketinggian 250. Nah, ini antara 110 km sampai ke 200 km itu siang hari itu ada, tapi malam hari juga ada gitu, ya. Baik, jadi siang hari ada, malam hari ada. Nah, saya tunjukkan ini. Geser ininya. Lapisan D dan lapisan E itu merupakan fungsi elevasi matahari. Nah, walaupun ketinggiannya saya katakan berubah, nah ingat ketinggian itu karena dia akan berupa sebagai pantulan, maka ketinggian sebagai media pantulnya itu di sini disebutkan kalau siang hari itu akan berguna untuk jarak komunikasi
lebih pendek, yaitu lebih kecil dari ini 1.500 kilometer, mungkin bukan meter ya, jarak komunikasinya itu. Karena maaf ini salah nih, dibentukkan aja bukan meter, kilometer ini. Nah, kalau malam hari lapisan E ini kalau untuk dipakai komunikasi dia bisa memberikan pantulan untuk jarak komunikasi yang lebih dari 1.500 km gitu. Jarak jauh gitu. Oke, kemudian berikutnya lapisan di atasnya lapisan E itu ada lapisan ES namanya, ya. Lapisan ES itu di sini ketinggiannya memang masih dekat dengan lapisan E, yaitu di sekitar 110, sedikit lebih tinggi ke atas. Nah, di sini siang malam itu ada lapisan E ini baik siang maupun malam. Nah, kemudian tapi gini, kemungkinan terjadinya komunikasi yang memantulkan ataupun tidak memantulkan di sini seolah ada dalam tengah-tengah begitu ya. Jadi kadang-kadang memantulkan, kadang-kadang tidak gitu lapisan es. Makanya disebut di situ ada penjelasannya T sama dengan 50% baik siang maupun malam. Artinya 50% dari waktu dia bisa berperan sebagai pemantul, 50% dari waktu dia tidak memantulkan begitu. Jadi memang komunikasi ionosfer itu salah satu sifatnya itu tidak handal, tidak reliable. Karena bidang pantulnya kan menggunakan bidang alamiah ya, menggunakan media ionosfer alamiah yang selalu bersifat dinamis. Siang malam, kemudian kalau ada pengaruh matahari yang lain juga muncul tenggelam seperti itu. Artinya apa? Baik ketinggian maupun keberadaannya akan berpengaruh kepada kehandalan komunikasi. Gitu. Tapi minimal kita bisa memanfaatkan ionosfer untuk dimanfaatkan pantulan ke bumi, gitu ya. Artinya kita bisa memanfaatkan benda alam ini, media alam ini untuk komunikasi begitu. Baik, lapisan ES itu, kemudian berikutnya lapisan F. Lapisan F juga dibagi dua ini, F1, F2. Ini saya nggak tahu kenapa begitu pembagiannya ya. Kalau lapisan E kan tidak E1, E2, tapi ada lapisan sebelumnya di sini E, berikutnya ES gitu. Nah, sedangkan lapisan F dibagi dua, F1, F2. F1 pada ketinggian sampai 250 km, F2 sampai ketinggian 400 km. Gitu. Nah, perbedaan F1, F2 di sini, F1 kembali lagi hanya ada siang hari. Matahari, malam hari tidak ada. Gitu. Kemudian F2 sampai 400 km di sini tidak dipengaruhi oleh apa. Ini udah tinggi kan, 400 km itu udah cukup tinggi dari permukaan bumi ya. Sehingga di sini tidak lagi bergantung atau tidak lagi dipengaruhi oleh radiasi matahari di sini. Jadi tentu di sini mau siang maupun malam karena matahari sudah tidak nggak berpengaruh, maka lapisan F2 ini bersifat lebih stabil sebetulnya. Ya. Nah, cuman di sini kalau malam hari F1 dan F2 bergabung di sini menjadi F. Gitu pada ketinggian mulai 300 km. Jadi ini pembagian lapisan D, kemudian E, ES, F1, F2 itu ya seperti itu. Kalau kita simpulkan dari sifat-sifatnya itu, jelas ionosfer itu baik ketebalannya, ketinggiannya, maupun konsentrasi atau jumlah ionisasinya, itu bersifat berubah gitu setiap saat. Ya. Ada yang bagian bawah dipengaruhi matahari, bagian atas nggak dipengaruhi matahari, ada yang muncul siang hari, ada yang hilang di malam hari, seperti itu. Ya. Baik, itu sifat-sifat dari lapisan ionosfer yang berada pada ketinggian mulai dari 50 km yang rendah sampai 400 km yang tinggi. Nah, di atas 400 km apa yang terjadi? Nah, itu udah mulai hilang. Partikel-partikel ionosfer udah menjadi vakum di situ. Jadi pada ketinggian di atas 400-500 km itu sudah masuk ke kategori ruang hampa. Kalau ruang hampa kan tidak ada partikel sama sekali. Artinya gelombang bunyi tidak merambat. Tapi ingat, gelombang elektromagnetik merambat di ruang hampa. Karena gelombang elektromagnetik kan tidak perlu medium sebetulnya. Artinya hanya perlu ruangan begitu. Beda dengan gelombang bunyi. Kalau gelombang bunyi perlu medium. Gitu. Nah, baik. Nah, untuk mengetahui terjadinya pantulan oleh ionosfer, biasanya eksperimen kita lakukan seperti gambar ini, gambar yang sebelah kiri ini. Nah, kita bisa memancarkan suatu gelombang ke atas dengan mengatur frekuensinya.
Nah ingat, gelombang yang ke atas ini kalau kita kembali ke topik awal mengenai sifat-sifat medium udara, bahwa dengan ketinggian indeks bias kan berubah. Ingat waktu kita bicara untuk mengatasi perubahan indeks bias kan gelombang jadi melengkung kan? Gelombang melengkung ke arah bawah karena indeks bias secara umum indeks bias semakin tinggi itu semakin kecil, artinya gelombang akan belok menjauhi garis normal, dia beloknya ke bawah gitu. Artinya waktu itu kan kita bicarakan ke arah faktor kelangsungan bumi kan, kita merubah atau mentransformasikan jari-jari bumi untuk supaya gelombang bisa dianalisis secara perambatan lurus gitu, walaupun dia melengkung. Nah di sini kita melihat gelombang vertikal ke atas kenapa memantul misalkan begini, karena apa? Sama, selain dari akibat dari efek ionosfer yang punya sifat pantulan kepada gelombang frekuensi tertentu. Nah, arah gelombang vertikal ke atas pun karena indeks biasnya semakin ke atas semakin turun, itu akan melengkung juga ke bawah gitu. Nah, proses walaupun kita vertikal. Jadi kalau kita mengirim itu vertikal ke atas. Nah, dengan vertikal ke atas, indeks biasnya semakin kecil, gelombang akan melengkung. Nah, kalau dia sampai ke ionosfer, dia akan berinteraksi dengan partikel-partikel ionosfer yang memiliki ion tadi itu. Nah, maka di situ akan terjadi mekanisme pantulan. Nah, untuk mengetahui, tadi kan dikatakan di sini frekuensinya itu ya antara 3 MHz sampai 30 MHz. Ini maksimum ini. Kalau udah 50 ratusan MHz nggak dipantulkan. Nah, untuk mengetahui persisnya pada frekuensi berapa ini Skywave ini memantulkan gelombang. Nah, eksperimennya kita lihat begini. Kita pancarkan F1 misalkan ya, masih menembus gitu. Maaf, F1 masih dipantulkan. Naikkan lagi ke F2, masih dipantulkan. Naikkan lagi ke F3, masih dipantulkan. Nah, begitu di F5, yang tentu lebih tinggi daripada F1, 2, 3, 4, kalau hilang pantulannya, artinya apa? Nah, antara F4 dan F5 ini terjadi frekuensi kritis namanya. Frekuensi kritis itu hanya frekuensi yang batas atas, di mana kalau melebihi frekuensi kritis, dia akan ditembuskan ke ionosfer, tidak lagi dipantulkan. Ya, begitu. Baik, nah sekarang analisis dari sisi gelombangnya, kalau kita lihat di sini untuk melihat frekuensi kritis, ini ada dalam buku referensi Pikenard itu ya, dijelaskan secara detail bagaimana gelombang itu ditinjau secara momentum, karena partikel ionosfer itu kan berupa ion ya, ion itu artinya merupakan material yang bermuatan, baik positif maupun negatif. Nah, bahkan di sini dikatakan bahwa yang paling dominan untuk berinteraksi dengan gelombang sehingga menimbulkan pantulan itu adalah muatan negatifnya, yang ionnya gitu sebetulnya. Nah, di sini kalau kita lihat nanti frekuensi kritis itu dapat diturunkan sebagai akar 81 dari N maksimum. N maksimum itu adalah jumlah muatan negatif ya yang ada pada lapisan ionosfer. Jumlah istilahnya itu total elektron konten TEC. Jadi ada berapa jumlah elektronnya. Tentu saja kalau untuk menghitung muatannya kan satu elektron kan Ki ya muatannya kan. Jadi nanti itu di sini ada analisis momentum, percepatan, kemudian gaya-gaya yang terjadi akibat benda bermuatan yang bergerak, kemudian kalau terjadi benturan, artinya gelombang itu menabrak partikel-partikel ion, ya. Maka di sini analisisnya masanya dihitung ya. Massa dari ion atau massa dari elektron, massa dari proton, kemudian kecepatan rambat gelombang seperti apa. Nah, di sini ada penurunan seperti itu. Ini diceritakan di sini supaya kita paham tentang konsep terjadinya pantulan. Yang kita akan ambil dari fenomena ini sebetulnya karakteristik bagaimana gelombang itu pada frekuensi berapa, kemudian jarak jangkaunya misalkan berapa, nanti kalau dipantulkan di ketinggian berapa, jatuhnya di mana, gelombang seperti itu. Karena kita bukan bermaksud untuk melihat secara fenomena atmosfer fisiknya ya, tapi lebih ke arah efeknya atau mengambil manfaatnya dari ionosfer untuk keperluan merambatkan gelombang yang akan dipantulkan gitu. Nah ini kita interaksikan antara perhitungan momentum di sini dengan hukum Maxwell. Jadi perhitungan momentum itu kan kalau kita gelombang elektromagnetik seperti dalam pendekatan cahaya kita anggap sebagai partikel, ya. Partikel gelombang, karena gelombang elektromagnetik itu kan bisa dua peninjauan,
ingat kalau kita bicara sebagai cahaya atau sebagai elektromagnetik murni, dia gelombang. Tapi kan Planck kan membuat juga kajian bahwa cahaya atau gelombang elektromagnetik juga bisa sebagai partikel. Nah, ini momentum ini ketika dilihat interaksi antara gelombang sebagai partikel dan partikel medium ionosfer yang memiliki ion gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini, kita kalau sebagai gelombangnya sekarang kita melihatnya Maxwell kan. Maxwell, peran sigma, konduktivitas, peran permitivitas, epsilon. Nah, ini kalau kita kaji secara interaksi tadi antara partikel di sini, sifat gelombang sebagai partikel, dengan sifat gelombang sebagai gelombang dalam Maxwell. Nah, ini akan kita lihat hasilnya itu terkait dengan konstanta propagasi gelombang, ini K atau gamma di sini biasanya kan. Dalam medan matematik 2 kita sudah tahu bahwa sebagai gelombang akibat dari hukum Maxwell kita bisa menurunkan konstanta propagasi dan impedansi kan. Konstanta propagasi itu sigma dibagi, atau dalam medan kan kalau kita punya sigma, epsilon dan mu, maka konstanta propagasi kan gamma atau K di sini sama dengan konstanta atenuasi alfa ditambah J beta. Satu lagi nanti kalau kita hitung lagi sigma, epsilon, dan mu, kalau akan dilihat berapa impedansi dari medium transmisi kan kita bisa menghitung zeta atau impedansi intrinsik dari medium gitu. Dua hal itu yang akan menentukan sifat-sifat perambatan gelombang dalam medan gitu ya. Nah, kemudian indeks bias sekarang. Indeks bias kan pengaruh seperti ini. Indeks bias lebih dipengaruhi oleh epsilonnya. Karena permeabilitas tadi saya katakan dekat dengan mu, atau maksudnya dekat dengan mu 0, tidak berubah banyak. Nah, sehingga indeks bias lebih didominasi oleh perubahan epsilon. Epsilon itu permitivitas. Nah, ini terkait dengan ion tadi, kalau indeks bias di medium yang ada ionnya, kita masukkan saja di sini jumlah dari ion atau jumlah elektron, kemudian dikalikan dengan muatannya, Q-nya gitu. Nah, ini akan memberikan, kalau kita lihat terus di sini hubungannya dengan frekuensi kritis ya. Ini saya kira bla-bla-blanya biarkan saja analisis seperti ini. Nah, tapi nanti kita harus menyimpulkan di bagian akhir bahwa pengaruh dari sigma dan epsilon ini disetarakan dengan aspek dari partikel ionnya sendiri. Ini sigma tambah J omega kan, sigma tambah J omega epsilon gelombangnya. Kemudian di sini N kali muatan Q kuadrat dibagi oleh massa kali kecepatan, di sini lebih ke momentumnya. Nah, interaksi itu akan menimbulkan rumusan yang kita bisa menentukan kapan gelombang itu akan memantul dan kapan gelombang itu tidak memantul begitu. Nah, di sini kalau konstanta redaman propagasinya kan udah bisa diturunkan di sini. Yang tadi dasarnya kan gamma sama dengan alfa tambah J beta. Nah, untuk hal yang terkait dengan ionosfer, alfa tambah J beta itu ini rumusannya seperti ini. Ya. Ada pengaruh jumlah total elektron, muatan elektron, kemudian massa elektron di sini, kemudian frekuensi di sini omega ada 2 pf kan, kemudian ada mu 0 sama epsilon 0. Ya, jadi ini sigma-nya sudah masuk ke sini. Muatan dari ionosfer itu masuk kepada ini. Sigma dari ionosfer ini yang baru muatan, di sini diganti dengan N kali Q kuadrat kali mu M kali omega kuadrat. Nah, sehingga alfanya begini. Nah, alfa inilah yang kita harus tafsirkan atau interpretasikan sebagai kapan gelombang itu diserap dengan sangat tinggi, kapan gelombang itu dipantulkan, dan kapan gelombang itu bisa merambat menembus gitu. Jadi kalau kita lihat di sini hasil dari nilai-nilai konstanta redaman di sini alfa ini akan naik jika elektron semakin banyak di sini. Artinya gelombang dibiaskan secara efektif. Jadi menembus ya. Gini. Kemudian alfa naik itu diredam maksud saya, bukan menembus ya. Jadi kalau lapisnya ionosfer mengandung ion dengan konsentrasi yang tinggi, nah di sini alfa akan naik, artinya gelombang diredam ya. Gelombang akan cepat hilang, akan cepat mengecil begitu. Kemudian di sini untuk massa yang tinggi itu kita membandingkan di sini massa ion positif dengan massa ion negatif. Nah, di sini kalau massa ion positif itu berarti kan
Kalau ionosfer banyak ion positifnya, di sini M-nya naik berarti kan, karena ion positif kan lebih berat masanya dibandingkan ion negatif. Nah, maka redamannya kecil. Ya, artinya apa? Ion positif tidak begitu berperan kepada redaman gitu. Dia akan cenderung meloloskan. Sehingga yang mempengaruhi redaman pada propagasi ionosfer itu massa elektron sebetulnya. Kalau jumlah elektronnya banyak, massa elektronnya sedikit, ini yang akan menghambat perambatan gelombang. Gitu. Kalau untuk yang ion positif ini masanya besar, kecil itunya redamannya. Nah, sifat yang ketiga, frekuensi naik juga di sini kalau kita lihat karena omega kuadratnya kan 2pi kuadrat kan. Jadi frekuensi itu di penyebut dan juga frekuensi kan kuadrat itunya. Apa pengaruhnya? Maka kalau semakin tinggi frekuensi, maka alfa akan semakin kecil, turun. Jadi gelombang tidak diredam juga kalau frekuensi tinggi. Pada gigahertz misalkan, atau ratusan megahertz itu nembus gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita batas frekuensi akan ditentukan oleh rumus ini. Rumus yang kedua, tadi kan diberikan di depannya, ini belum diturunkan. Yang ini, yang frekuensi C atau frekuensi kritis itu akan 81 dari nilai total elektron maksimum gitu, muatan maksimum gitu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ini N itu jumlah elektron dalam satuan meter kubik gitu, per meter kubiknya gitu. Jadi rumusnya itu akan 81 kali Nmax. Nah, dengan menggunakan frekuensi kritis seperti ini, disetarakan dengan rumus redaman alfa seperti ini, maka kita bisa menurunkan rumus indeks bias. Indeks bias di sini bisa diturunkan kaitannya dengan jumlah ion, itu adalah menjadi akar dari 1 dikurangi alfa di sini. Ya, ini kan alfa di sini, M kali, ya alfa kali epsilon di sini. Ya, jadi N kali Q kuadrat, kemudian ini omega kuadrat kali massa kali epsilon 0 di sini. Gitu. Nah, dengan indeks bias ini kita bisa lihat di dalam tanda akar itu kalau supaya N menjadi real kan supaya ini harus positif gitu kan. Nah, di sini. Jadi indeks bias yang real berarti akan berlaku sebagai perambatan gelombang biasa. Nah, tapi kalau menghasilkan situasi di mana kuantitas dalam tanda akar ini menghasilkan bilangan negatif, misalnya 1 dikurangi NQ kuadrat dibagi omega kuadrat kali M kali epsilon 0 ini menghasilkan bilangan negatif. Berarti indeks bias N ini menjadi bilangan imajiner kan? Nah, bilangan ini imajiner inilah yang dianggap yang bisa dijustifikasi sebagai gelombang tidak lagi membias, tapi memantul. Jadi kondisi pantulan itu terjadi ketika kuantitas dalam tanda akar ini bersifat imajiner atau akar ini bersifat imajiner, negatif gitu. Itu sifat kapan dia membias. Membias itu artinya terus dengan membelok kan. Kalau indeks biasnya real berarti dia gelombang terus tapi belok gitu. Nah, tapi kalau indeks biasnya imajiner, gelombang memantul gitu. Nah, sehingga itu yang memisahkan antara kapan terjadinya pantulan oleh ionosfer. Nah, kemudian sekarang dari besarnya angka-angka ini, ya. Kalau indeks bias mengecil, di sini nilai N akan naik, gitu ya. Kalau kita lihat ya hubungan antara NI itu indeks bias, ya, dengan N di sini. Kemudian kalau frekuensi naik, di sini frekuensi naik itu untuk frekuensi tinggi ya. Kalau frekuensi tinggi berarti ini besar sekali nih. Besar sekali, artinya kalau omega ini kuadrat untuk nilai F yang omega kan 2πf, kuadrat kan tinggi sekali, artinya apa? Kuantitas ini 0, mendekati 0. Kalau kuadrat ini 0 atau kecil sekali akibat dari tingginya frekuensi, maka indeks bias 1. Kalau indeks bias 1 berarti tidak membias kan, lurus saja gelombangnya gitu ke atas gitu. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, kalau nilai massanya besar, artinya ionosfer banyak mengandung ion positif misalnya. Sama kalau massanya besar juga, walaupun tidak sedahsyat pengaruh frekuensi, karena frekuensi itu kuadrat pengaruhnya. Sedangkan massa ada di penyebut tapi tidak kuadrat, artinya secara pengaruhnya sama. Semakin besar massa akan semakin besar mengecilkan ini, tapi tidak sedrastis kalau pengaruh frekuensi gitu. Kalau massa. Artinya apa? Dengan massa yang besar, kuantitas dalam tanda akar akan cenderung mendekati angka 1. Karena ini kan kuantitasnya akan kecil kalau M-nya besar. Ini juga sama. Kalau indeks bias menjadi 1, berarti pembiasan tidak efektif. Ya, gitu. Jadi yang membuat pembiasan efektif itu
Artinya disebabkan oleh jumlah N yang besar. Jadi kalau jumlah elektronnya besar di sini, maka angka ini kecil. Ya. Jadi 1 dikurangi N yang ini angka N, kuantitas NQ kuadrat dibagi omega kuadrat M kali epsilon. Untuk N yang besar, ya, ini akan mengecikan NI. Gitu. Jadi ini angka 1 dikurangi ini akan mengecikan NI yang lebih kecil dari 1. Artinya indeks bias yang turun. Kalau indeks bias turun, pembiasan kan semakin efektif. Gitu. Dan pembiasan yang semakin efektif artinya pada saat tertentu, kalau sudut datang dengan pembiasan yang efektif, sudut datang melebihi sudut kritis, gelombang bukan lagi membias, memantul. Jadi ini bagian A ini yang akan menyebabkan pemantulan. Gitu. Itu mekanismenya. Nah, oke, kalau sudah mengerti tentang kenapa terjadi pemantulan, kita lihat sekarang ini bagaimana gelombang itu memantulkan terkait dengan jarak-jarak komunikasi, ketinggian dari ini ya. Kalau konsep mantulnya di sini di bidang apa di daerah yang ionosfer udah dijelaskan tadi kan. Sehingga kita sekarang pada sudut berapa elevasinya, jarak jangkaunya berapa seperti itu. Tentu kita untuk mengamati kan hukum Snellius kan. Nah, ini kalau elevasinya masih besar di sini, elevasi besar itu artinya alfanya agak vertikal ke atas, maka ada kemungkinan sih gelombang baru melengkung aja ke sini gitu. Membias dengan melengkung ke arah bawah. Nah, tapi kalau kita semakin turunkan alfa pi-nya, sudut elevasinya, nah ini gelombang yang datang kepada pembiasan yang melebihi sudut kritis untuk membias, dia suatu saat bisa memantul ke sini. Itulah yang terjadi. Nah, baik, kemudian dari hukum Snellius kita bisa buktikan bahwa indeks bias ke K akan terkait dengan kecepatan gelombang pada medium ke K. Kemudian kaitannya dengan sinus kan. Hukum Snellius itu perbandingan sinus dari sudut datang akan sebanding dengan nilai indeks biasnya. Gitu. Nah, sedangkan indeks bias rumusnya tadi itu ini. 1 dikurangi ini. Nah, di sini kita pilih sekarang frekuensi dengan frekuensi kritis di sini. Jadi kalau FC-nya kita ini dirubah menjadi FC gitu ya. Kuantitas yang ada N kuadratnya omega kuadrat. Jadi kapan dia menjadi imajiner? Ini kan ada omega kuadrat itu kan ada F kan. Kalau 2pi F kuadrat ini di F-nya dikeluarkan, sisa yang lainnya dianggap sebagai FC gitu. Jadi rumus ini perhatikan nih. Ini kan rumus ini berubah menjadi akar 1 dikurangi FC dibagi F kuadrat gitu. Artinya apa? Artinya dari omega kuadrat 2pi kali F kuadrat diambil F kuadratnya. Sisa yang lainnya angka 2pi kuadrat, M, epsilon, di atas ada N, ada Q kuadrat, itu sebagai F gitu. Nah, supaya kita bisa melihat kapan indeks bias itu angka real, kapan indeks bias itu 1, kapan indeks bias itu angka imajiner. Kita pilihkan bentuk ini menjadi bentuk seperti ini. Supaya kita tahu gitu. Pada FC berapa angka ini menjadi 1, pada FC berapa angka ini menjadi bilangan real, lebih kecil dari 1, pada FC berapa angka ini menjadi imajiner begitu. Ya. Nah, dari situ kita karena indeks bias rumusnya sebanding dengan sinus, maka kita bisa menghubungkan antara FC dengan sudut sinus ini gitu. Jadi sudut frekuensi kritis tadi itu, kalau frekuensi yang dipantulkan itu pada nilai sudut kritis, sudut pi-nya berapa, itu akan berbeda dengan frekuensi kritis ketika kita merubah sudut pi. Nah, hasil dari membentuk formula seperti ini hubungan indeks bias dengan FC, ya. Kemudian indeks bias dengan sinus sudut datang, kita bisa memperoleh ini. Jadi frekuensi yang berlangsung itu adalah FC kali seperkos gitu ya. FC dibagi kos sudut datang gitu ini. Jadi frekuensi yang biasa bisa dituliskan itu adalah FC dibagi kos sudut datang. FC adalah kembali ke sini. FC itu rumusnya dari sini. Gitu. Frekuensi kritis. Ya, gitu. Oke. Nah, sekarang kita punya 2 parameter yang akan menentukan kapan gelombang mantul, kapan gelombang tidak memantul oleh ionosfer, yaitu berapa besarnya sudut P0 ini, sudut datang kepada gelombang, atau ya sudut datang kan komplementer kepada elevasi kan. Kalau elevasinya semakin kecil, sudut datangnya besar. Kalau elevasinya semakin vertikal, sudut datangnya kecil.
gitu. Jadi ini seperkos pi kan sama dengan sekan kan, sekan pi. Nah, jadi kita punya frekuensi yang harus memenuhi dia di bawah FC dan sudut datangnya juga harus memenuhi hubungan dengan seperkos gitu. Gitu ya. Jadi FC itu dalam megahertz misalkan maksimum. Kalau lebih dari FC untuk sudut datang. Jadi nggak bisa dikatakan sudut frekuensi kritis itu misalkan berlaku untuk semua sudut datang, enggak. Frekuensi kritis berlaku untuk sudut datang tertentu gitu. Jadi beda nanti. Semakin vertikal sudut pino, berarti semakin besar sudut elevasinya ke sini, artinya bisa dengan FC yang semakin kecil pun dia nembus gitu. Tapi kalau semakin kecil sudut datang pino, maka FC harus besar supaya dipantulkan. Gitu, ya, jadi pengaruhnya dua parameter. Gitu, ya. Nah sekarang FC kali sekan theta ini atau FC dibagi cos theta itu merupakan frekuensi maksimum yang akan dipantulkan, maksudnya dikembalikan dipantulkan jika sudut datangnya pada pino. Nah nilai frekuensi pada sudut pino ini disebut MUF, gitu, maksimum usable frekuensi. Kalau frekuensi lebih dari MUF, maka dia ditembuskan pada sudut pi tertentu. Gitu. Ya, melihatnya begitu. Jadi ada variabel sudut pi yang menentukan FC itu berapa nilainya. Gitu, ya. Nah, sehingga dengan memahami konsep itu, di sini kita bisa melihat contoh misalnya eksperimen yang pertama kita sudut berangkatnya atau elevasinya, pinonya ditetapkan. Kita tidak merubah sudut. Memilih aja misalkan ini contohnya 60 derajat misalkan begitu ya. Sudut datang ke ionosfer itu 60 derajat. Gitu. Nah, kita merubah frekuensi sekarang. F1 dipantulkan, ya, F2 dipantulkan, F3 tidak dipantulkan. Berarti kita tahu nih. Tadi udah dilakukan sama dengan eksperimen di sini. Nah, ini vertikal kan? Kalau vertikal berarti sudut pi-nya kan 0. Nah, yang ini yang kita eksperimen di sini, kita melakukan pancaran ke atas dengan sudut datang ke ionosfernya pi 0, bukan 90 derajat, bukan vertikal. Nah, maka frekuensi ini yang tepatnya ketika dia dari F2 masuk ke F3 itu begitu hilang pantulannya, itulah frekuensi kritis pada sudut pi 0 di sini. Nah, eksperimen yang kedua bisa juga kita lakukan ini. Kita bekerja pada yang frekuensi yang tadi. Pada sudut pi 0 ini kita tahu kan frekuensinya misalkan F2,5 gitu. Atau persis F3 lah. Persis F3 dia hilang gitu. Berarti sedikit di bawah F3 dia masih mantul. Pakai di sini sekarang. Nah, kalau di sini kita pakai sudut frekuensi F2 tadi itu begitu hilang, kita pegang frekuensi itu berapa. Nah, kita sekarang lakukan untuk menaikkan sudut elevasi atau sama dengan menurunkan sudut datang ke ionosfer. Kalau sudut elevasinya misalkan pi1, kemudian atau ini dari pi3 nih, pi3 itu besar kan? pi3, kemudian kita kecilkan menjadi pi2, menjadi pi1. Nah, ketika pi1 kita hilang sinyalnya, berarti pi1 boleh dikatakan sudut kritis gitu. Sudut elevasi kritis pada frekuensi yang kita pakai tadi itu, F2 gitu. Ya, itu. Jadi hubungannya antara sudut elevasi atau sudut datang dengan frekuensi kritis saling berpengaruh seperti itu. Oke, sekarang untuk cara menghitung ya, untuk cara menghitung pada frekuensi berapa gelombang itu bisa dipantulkan, kita sudah bisa di sini menghitung maksimum usable frekuensi. Sekali lagi saya tekankan ini berlaku untuk sudut datang tertentu gitu. Nah, pada sudut elevasi tertentu, tentu begini, kalau kita akan melihat kebutuhan jarak komunikasi, misalnya begini, kita tahu jarak antara transmitter dan receiver itu misalnya 2000 km gitu. Kemudian kita dari data statistik ionosfer, misalkan tahu pada siang hari, yang akan berperan sebagai pantulan itu ada pada lapisan, misalnya lapisan E1 atau pada lapisan F1 misalnya, atau F2, ya, misalnya begitu. Kita tahu lapisan F1, F2 itu ketinggiannya pada ketinggian berapa. Tadi kan di belahan depan kan, siang hari ada F1, ada F2, malam hari F1, F2 bergabung. Nah, kalau kita akan menyelenggarakan suatu komunikasi, misalkan di sini Bandung, akan menjelaskan komunikasi misalkan ke Jayapura, misalkan di Papua begitu. Kita kan tahu jarak Bandung ke Papua itu jarak daratnya kan bisa dihitung kan,
dengan mengetahui longitude latitude dari masing-masing kota, Bandung sama Jayapura, kita akan bisa menghitung jarak dari Bandung ke Jayapura. Nah, kemudian kita bisa memilih supaya satu skip distance, ini namanya skip distance, jarak lompatan nih. Jarak lompatan ini berangkat ke Bandung, supaya jatuh di Jayapura, kita harus menghitung. Maka lapisan ini pada ketinggian berapa nih hak aksennya gitu. Ya. Nah, sehingga kita harus menghitung juga berapa sudut ininya, sudut berangkatnya. Itu geometri di permukaan bumi termasuk atmosfernya begitu. Jadi ini bisa dihitung secara geometri ya. Longitude latitude Bandung diketahui, longitude latitude Jayapura diketahui, jaraknya kita bisa hitung, kemudian ketinggian ionosfernya kita bisa tahu kalau pada jam tertentu, misalkan apakah mau malam atau mau siang komunikasinya. Nah, sehingga kita harus menghitung berapa sudut ini yang diperlukan supaya gelombang yang berangkat ke atas, ke ionosfer, dipantulkan oleh lapisan ionosfer yang diketahui juga ketinggiannya berapa, kita bisa menghitung jatuhnya pasti di Jayapura. Gitu. Ya. Itu yang kita harus lakukan kan seperti itu. Oke, itu yang pertama ya, paham ya. Nah, kemudian yang kedua sekarang, karena untuk komunikasi jangka lama, misalnya komunikasi kan tidak bisa, misalkan hanya, ya bisa saja diselenggarakan hanya untuk jam tertentu, misalkan supaya kita mengambil manfaat dari lapisan yang ada pada jam itu. Gitu. Nah, tapi kalau kita ingin menjalankan komunikasi, misalkan secara berkelanjutan, misalkan komunikasi itu ya berminggu-minggu atau berbulan-bulan harus ada misalkan channel yang bisa dipakai oleh orang yang memerlukan gitu. Nah, tentu kita harus mengikuti kan, mengikuti dinamika dari ionosfer ini gitu. Artinya apa? Kita harus mengatur sudut berangkatnya atau mengatur frekuensinya juga. Frekuensinya mungkin mesti dinaikkan nih kalau sedang pantulannya tinggi, atau frekuensinya diturunkan gitu, atau sudut berangkatnya dirubah, naik atau turun, supaya komunikasi ini bisa tetap berjalan walaupun ionosfer mengalami dinamika gitu, mengalami perubahan. Gitu. Ya. Nah, secara umum untuk menjalankan begitu, supaya tadi kan kalau kita selenggarakan pada jam tertentu, maka kalau kita tidak mengikuti perubahan dinamika dari ionosfer, itu kehandalannya itu kalau kita menggunakan itu hanya 50%. Jadi secara spekulatif kita mengestablish komunikasi seperti ini, kalau kita tidak melakukan adjustment, berarti kita akan mendapatkan kehandalan hanya 50%. Kalau misalnya kita akan memancarkan sinyal selama 24 jam, kita 12 jam akan dapat sinyal jatuh di Jayapura. 12 jam kita akan hilang. Gitu. Itu yang disebut dalam komunikasi ionosfer yang tidak handal. Gitu. Nah, supaya misalnya handal, nanti itu kita harus melakukan frekuensi kritis, harus diambil, jangan diambil pada frekuensi yang dihitung secara kritis tadi, tapi diambil best practice atau kelaziman yang dipakai pada komunikasi ionosfer, turunkanlah frekuensinya gitu. Terlepas nanti kita akan mengatur elevasinya berapa, tapi supaya kita meningkatkan kehandalan menjadi lebih baik dari 50%, biasanya kita mengambil ini 85% dari MUF. Jadi kalau MUF itu atau FC ya, MUF itu kan ini kan FC kan, MUF itu ini FC kan dari Pi. Artinya apa? Pi berapa, FC-nya pasti tahu berapa. Itu namanya move gitu. Move pada P0, pada sudut Pi itu. Nah, kita jangan pakai FC ini. Walaupun kita tahu ini masih dipantulkan ya, pada sudut Pi sekian, misalkan FC-nya berapa, masih dipantulkan, tapi dia kritis kan. Artinya kalau sedikit saja melenceng, bablas dia gelombangnya. Nah, untuk menghindari itu, kita dianjurkan, ambillah 80%. Jadi kalau FC-nya misalkan 20 MHz misalnya, ambillah 80% dari 20 MHz, sekitar 17 gitu, MHz gitu. Ya. Itu namanya frekuensi optimum, namanya. Frekuensi optimum di sini dipakainya. Nah, tapi jangan lupa juga kalau kita terlalu ke bawah ngambil frekuensinya ya. Misalnya frekuensi kritis pada sudut Pi tadi itu misalnya 20 MHz gitu. Wah, kalau gitu supaya aman kita ambil aja misalkan 5 MHz gitu ya atau 3 MHz. Hati-hati karena kita juga punya pembatas di bawah yang kalau frekuensi kita terlalu kecil di sini, kalau ini kan frekuensi ada di omega kan,
Kalau kita terlalu kecil mengambil omega, maka ingat alfa di sini naik. Ya, kalau mengecilkan nilai omega, alfa naik. Alfa naik itu artinya apa? Ya, redaman propagasi atau absorpsi oleh medium besar. Nah, sehingga kalau redaman besar nanti kita berat untuk menyangka ini. Karena path loss atau redaman propagasi dari Bandung ke Jayapura, kalau kita terlalu kecil mengambil frekuensi, kita akan sinyal akan cepat mengecil akibat dari redaman yang besar gitu. Nah, untuk menghindari itu kita makanya dipakai di sini frekuensi optimum itu harus lebih besar dari lowest usable frequency, ya, lowest usable frequency, tapi kita mengambil 85% dari MUF atau lebih kecil dari MUF. Ini yang dipakai. Jadi frekuensi optimum itu di sebelah atasnya dibatasi oleh MUF, bahkan jangan MUF-nya. Harus 0,85% dari MUF gitu. Tapi tidak boleh lebih rendah dari loop gitu. Kalau lebih daripada loop ya itu, nah loop di mana? Dari mana kita menghitungnya loop? Loop dihitung dari nilai alfa ini. Tadi mana nilai alfa tadi itu? Nah ini. Nah, bagaimana kita menghitung alfa supaya tahu loopnya? Frekuensi berapa supaya alfanya berapa? Tentu kita menghitung link budget. Daya pancar kita punya berapa? Jarak komunikasi loncatan dari Bandung ke Jayapura itu berapa? Sehingga sensitivitas receiver di sini berapa? Kita tahu total path loss yang diizinkan untuk menjangkau itu berapa gitu. Maka apanya kita tahu, apa yang atau redaman ini kita tahu. Redaman ini kita tahu berapa dB maksimum yang kita diperbolehkan dengan kemampuan kita memiliki daya pancar transmitter dan sensitivitas dari receiver. Tahu kita apanya berapa. Nah, maka dari apa itu hitung. Frekuensi ini berapa gitu. Si omega ini berapa yang kita butuhkan. Ya, yang bisa kita pakai gitu. Nah, sehingga itu cara menentukan frekuensinya. Nanti di bagian akhir kuliah ini akan saya tunjukkan bagaimana menghitung itu dengan komputer ya, untuk komunikasi yang melalui IRSP. Tentu yang mempengaruhi loop itu di sini ya apa tadi utamanya ya, apa kemudian daya pancarnya, kemudian receivernya berapa, termasuk kepada hal-hal yang di luar itu misalkan izin frekuensi atau izin daya pancar maksimum kan, untuk supaya kita bisa tahu loopnya tadi itu ya. Gain antena yang kita pakai berapa, dimensi antena yang kita pakai berapa. Ya kembali ke sinilah. Link budget, ini parameter link budget sebetulnya kan, supaya kita tahu berapa jangkauan ini dicapai, supaya path loss yang diizinkan maksimum. Kalau melebihi path loss maksimum berarti komunikasi tidak berjalan. Karena daya pancar yang kita miliki terbatas, sensitivitas receiver juga terbatas. Gitu. Nah, setelah kita tahu itu, kembali lagi saya hitung ini. Nah, alpha ini berapa? Tahunya alpha berapa, kita bisa tahu frekuensinya berapa. Yang paling kecil, yang untuk mencapai alpha yang diperlukan tadi itu. Itu ya, itu ya. Oke, itu tentang mekanisme pantulan dan parameter-parameter transmisi yang mempengaruhinya. Nah, sekarang kita akan menghitung tadi itu supaya rumusnya bisa lebih cepat menghitungnya. Ini ada beberapa rumus pendekatan ya. Kalau maaf saya ada yang lupa tadi itu gini, waktu menghitung alpha ini ya untuk loop ini kan loop itu maunya kepada alpha di sini. Alpha di sini. Nah, tapi untuk menghitung path loss, saya tadi tertukar antara redaman absorpsi oleh medium dengan path loss akibat dari perambatan antena, pemancaran dan penerimaan oleh antena. Karena kita jangan lupa, kalau di ruang udara itu kan kita punya ini. Kita punya rumus path loss, LP, yang 32,5 tambah 20 log frekuensi, tambah 20 log jarak. Gitu. Nah, yang tadi itu, yang alpha itu sebetulnya ini. Jadi, rumus path loss yang kita gunakan dalam menghitung link budget, ini kita menggunakan rumus path loss yang dipakai pada seandainya tidak ada serapan ya oleh ionosphere. Tapi karena di ionosphere itu pengaruh dari alpha ini besar, ingat alpha ini bukan path loss yang akibat dari pemancaran antena. Alpha ini betul-betul redaman kepada signal yang diserap sebagai panas oleh medium gitu. Jadi ini alpha itu redaman absorpsi sebetulnya, absorption, diserap, diabsorb gitu oleh medium gitu. Sehingga redaman totalnya adalah gabungan penjumlahan dari redaman alfa, absorpsi oleh medium, dan path loss akibat perambatan oleh penyebaran antena.
Jadi ini rumus patos totalnya itu 32,5 tambah 20 log F tambah 20 log D tambah redaman penyerapan alfa tadi itu gitu. Ya. Itu caranya. Nah, sehingga sekarang untuk menghitung komunikasi di sini ada beberapa rumus yang bisa dipakai untuk kalau jarak jangkau komunikasi misalkan melebihi dari 100 akar H, ya. H itu tinggi H-nya, tinggi yang sudah dikoreksi oleh indeks bias, ya, ini. Nah, misalnya kalau ketinggian ionosfer itu 400 km gitu ya. Berarti ini kan 2 akar 400 kan 20 nih. 20 kali 100, nah 2000 km. Kalau komunikasi jarak jangkaunya melebihi 2000 km, maka untuk menghitung sudut berangkatnya, pinolnya, kita bisa menggunakan rumus ini. Gitu. Ya. Dengan sudut betanya, beta itu elevasi ya. Elevasi itu ada komplement 90 derajat dari sudut datang, sudut pinol. Sudut datang pinol kan di sini sudut yang nyampe kepada ionosfer kan. Beta ini sudut berangkatnya antena. Jadi beta sama 90 dikurangi pinol. Dikurangi lagi oleh kelangsungan bumi. 57,3 itu adalah radian ke derajat. D dibagi 2A adalah horizon radio di permukaan bumi. Ini untuk menentukan sudut berangkatnya betanya. Gitu. Nah, kemudian untuk rumusan yang, nah ini kayaknya tergeser, saya cek di diktat ya. Untuk rumusan yang H-nya kurang dari itu, yang tinggi H-nya kurang dari 100 akar H, saya cek di buku diktat di sini. Perasaan saya ada yang tergeser itu sehingga jadi susah dibaca itu di PowerPoint. Nah, di sini kalau untuk yang D kecil ya, artinya jarak komunikasinya lebih kecil dari 100 akar H, misalkan hanya sekitar ratusan kilometer, maka untuk menghitung sudut berangkat pinol ini atau beta, rumusnya pakai ini. Ya. Pakai yang ini rumusnya. Yaitu menghitung tan pinol sama dengan ini. Sinus jarak jangkau dibagi 2 radius bumi, dibagi 1 tambah rasio ketinggian terhadap biaya bumi, kosinus D per 2A. Gitu. Ya, jadi ini untuk menentukan berapa sudut beta yang kita akan, dengan tahunya pino kan beta, karena pino beta itu adalah 90 dikurangi pino dikurangi oleh horizon radio ini horizon radio ini dalam derajat. Supaya kita tahu pinonya berapa untuk menjangkau ini. Ya, setelah konsepnya kan udah jelaskan tadi kan, waktu kita bicara tadi ini kan, Bandung, Jayapura, maka ini ketinggian ionosfer diketahui, hanya diketahui, maka kita bisa memanage ini, berapa sudut berangkat yang diperlukan. Nah, cara menghitungnya di sini gitu. Kalau jarak jangkaunya di atas 2000 km, pakai rumus ini. Kalau jarak jangkaunya lebih kecil dari 2000 km, pakai rumus yang ini. Gitu. Ya. Oke, baik. Sekarang berikutnya, ini tergeser juga nih sebentar. Saya coba, kenapa jadi begini nih? Nggak terbaca. Kalau di diktat ini. Saya sarankan Anda juga pegang diktatnya supaya bisa lebih baik untuk melihat catatan ini yang kalau tergeser jadi kacau ini jadinya posisinya. Nah, tadi kan saya bicara di atas bahwa untuk menentukan jarak komunikasi dari Bandung ke Jayapura atau TXRX, kita bisa menggunakan data longitude latitude atau garis lintang garis bujur yang untuk pemancar, dan juga kita bisa menggunakan informasi dari garis lintang garis bujur atau longitude latitude dari penerima. Gitu. Nah, ini dalam prakteknya begini. Contoh misalkan kita ya, langsung aja ke contoh supaya lebih cepat dipahami. Kita punya titik A pemancar di Bandung misalkan di sini. Kita akan tujuan komunikasinya ke titik B misalkan di Jayapura tadi itu, ya. Nah, cara menghitungnya itu kita bisa menggunakan ini. Nah, saya kok kalau tarik ke sini bisa nggak? Ini antara 2 titik yang akan. Oh ya, bisa terbaca ya ini ya. Walaupun ini kelihatannya seperti terpotong, tapi ini seperti ini. Oke, jadi gini. Pada perencanaan sistem komunikasi gelombang langit, perlu diketahui jarak antara 2 titik yang akan dihubungkan. Yaitu contoh Bandung ke Jayapura. Ya. Sedangkan data yang diketahui adalah
itu titik A punya lintang A bujur A, titik B di sini Jayapura punya lintang B bujur B gitu. Nah, ini dipakai cara menghitungnya. Ya mungkin Anda udah bisa tahu sendiri kan cara menghitung jarak di muka bumi, tapi kalau mau pakai prosedur yang diberikan di sini juga silakan ikutin aja gitu. Jadi begini, untuk menentukan kan selisih lintang nanti kan, kita harus tahu selisih lintang A dan B itu berapa, selisih bujur dari bujur A dan bujur B itu berapa gitu. Itu yang diperlukan. Nah, konsensus yang dipakai untuk lintang itu, karena lintang 0 itu kan khatulistiwa kan, nah maka kalau selatan berarti harus negatif di sini prosedurnya. Kalau lintangnya utara positif, supaya apa? Untuk menentukan deltanya, kalau nyebrang khatulistiwa, delta lintang ke delta lintang titik B ke lintang B ke lintang A kan dikurangi itu LB dikurangi LA, makanya kalau dua-duanya positif berarti kan ini kecil. Supaya ini sesuai dengan lintang B-nya kan dari khatulistiwa ke atas sejauh ini, lintang A dari khatulistiwa sejauh ini, berarti konsensusnya salah satu dibikin negatif, ya konsensusnya di selatan yang negatif. Maka selisih antara LB dan LA nanti akan sesuai dengan jarak delta lintang. Kemudian untuk menghitung delta bujur, nah delta bujur itu tidak dinegatifkan di sini. Karena delta bujur kan dihitung berdasarkan 0 bujur itu kan di berapa di yang melewati kota Cyprus kalau nggak salah ya, nolnya kan. Nah, Indonesia itu kan ada di 95 bujur timur sampai 145 bujur timur. Nah, sehingga titik-titik di Indonesia kalau kita menghitung selisih bujur A dan bujur B ya langsung aja dihitung bujur B itu berapa, bujur A berapa. Dikurangi itu delta bujurnya. Jadi ini yang penting kita bisa menghitung delta lintang berapa, delta bujur berapa. Nah, kita akan mencari sudut ini, sudut jet ini. Supaya kita bisa tahu, ini kan zenitnya di utara di sini. Ini garis yang menghubungkan dari utara ke kota A di Bandung misalnya. Garis yang menghubungkan dari utara ke titik B di Jayapura. Yang kita hitung itu sudut ini. Kalau kita sudah tahu sudut Z ini, maka tinggal dihitung aja. Z, kalau bumi dianggap bulat, ya, berarti kan Z dikalikan dengan 36 derajat dibagi keliling bumi. Karena kita tahu keliling bumi kan 2 kali Pi kali R kan. Anggap aja bumi bulat gitu. Bumi itu bulat seperti bola gitu kan. Radiusnya R, berarti keliling bumi itu 2 Pi kali radius bumi gitu. Nah, untuk menghitung seberapa jauh dari A ke B, kita harus tahu sudut Z. Kalau sudut Z-nya 360 derajat, berarti kan keliling bumi. Kalau sudut Z-nya hanya parsial dari 360 derajat ini ke sini, kalikan saja 360 derajat, kalikan dengan keliling bumi dibagi 360 derajat, pasio. Ya, itu. Nah, caranya seperti ini. Ya, kita hitung Z0. Setelah kita tahu Z0 di sini, sudut Z ini, nah kita hitung sekarang menggunakan ini, ya, rumus itu. Nah, kita tahu jaraknya. Nah, ini salah satu cara aja sebetulnya. Kalau kita mau pakai cara yang lain ya silakan untuk menghitung jarak bumi. Kita berurusan dengan koordinat bola, dengan sistem yang berbentuk bola, di mana masing-masing titik pada bola itu dicirikan dengan lintang dan bujur gitu, koordinat gitu. Ini juga perhatikan contohnya misalkan kalau kenapa ini jarak AB itu dikalikan dengan sudut Z0 kali 111,12. Dari mana angka 111,12? Coba. Kalau kita tahu Z-nya dalam derajat, misalkan Z derajat, ini, kalau kita udah menghitung sudut Z itu adalah sudut dari ini, dari A ke utara, dari utara ke B, ini sudut Z gitu. Nah, kalau kita tahu nih berapa derajat, tinggal dikalikan dengan 111,12. Saya tanya, dari mana angka 111,12? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa ini suruh tahu Z dalam derajat dikalikan dengan 111,12 untuk menghitung jarak AB. Jarak dari titik A ke titik B. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa dikalikan dengan 111,12 km? Karena ini ya Pak, apa sih 2
111,12 itu 2pi dikali 6370 ya. Apa sih namanya Ya, tuh? betul. Ya, jadi Dibagi keliling bumi 360 itu, kan? ya, Iya, keliling bumi itu 2pi kali 6370. Itu hitung berapa kilometer. Mungkin sekitar, kalau nggak salah, sekitar dekat-dekat ke 40.000 kilometer itu. Itu keliling bumi. Nah, keliling bumi itu kan, kalau dalam derajat 360 kan. Jadi ini jarak di kulit bumi untuk 1 derajat ini. Artinya apa? Keliling bumi itu berapa? Dibagi oleh 360 derajat, itu jadinya 100. Coba aja hitung sekarang, 2pi kali 6370 berapa? Coba pakai kalkulator. Itu ya. 6370 kali 2 kali pi. 2pi di 4 Keliling bumi itu 40.023 40.023. Ya. Iya, Pak. Bagi 360 sekarang. 111,7 ya, 17. Ya, sekitar segitulah. Mungkin beda sedikit ya angkanya kan, itu 111,12. Jadi ini adalah jarak 1 derajat ini. Makanya kalau jetnya sudah ketahuan di sini sekian derajat, ya langsung aja kalikan dengan itu gitu kan. Dengan itu. Nah, yang paling enak tuh kalau kita ngitung jarak 2 tempat pada lintang yang sama misalnya. Contoh misalkan kita dari Pontianak misalkan ke kota dekat Ambon yang sama-sama di Katulistiwa gitu ya. Sehingga yang kita hitung kan hanya selisih bujur kan? Karena selisih lintangnya 0. Artinya kita menghitung jarak di Katulistiwa dari bujur titik A ke bujur titik B, itu gampang. Kalau selisihnya ini misalkan berapa, yang satu bujur timur 95 misalkan. Titik yang satu lagi bujur timur juga 98 misalkan. Berarti hanya berapa tuh? Hanya 3 derajat kan? Pasti jaraknya di bumi itu ya tinggal hitung aja 3 derajat kali 111,12. Itu paling gampang kalau pada lintang yang sama. Nah, tapi kalau contoh yang umum kan bisa aja lintangnya beda gitu. Nah, kalau lintangnya beda kan nggak bisa ngitung gitu. Karena kita nggak tahu sudut ini berapa gitu. Sudut yang yang menghubungkan antara titik A dan titik B melalui ujung kulit bumi yang di atasnya berapa sudut ini. Ya, begitu. Nah, oke. Cara menghitung jaraknya betul. Berikutnya kita masih punya waktu sekitar 30 menit lagi ya. Kita coba selesaikan yang terkait dengan ini, dengan ionosphere. Nah, contoh tadi itu saya katakan di sini kan komunikasi diselenggarakan pada nilai-nilai frekuensi di sini, ya. Tidak boleh lebih besar dari MUF, bahkan harus 0,85 dari MUF, tapi harus di atas LUF. Nah, implementasinya bagaimana dalam keseharian? Kalau kita mengamati karakteristik ionosfer selama 24 jam, ada siang, ada malam kan ini kan? Jam 00 itu artinya tengah malam, kemudian ini menjelang subuh ke sini, naik, ini jam 12 siang ini, jam 12 siang, ini menjelang siang menuju ke sore hari, ini menuju lagi jam 24 malam. Nah, ini dengan melihat karakteristik dinamika dari ionosfer, tadi itu, nilai MUF-nya juga berubah. Ingat kan, nilai MUF itu kan begini, nilai MUF itu tadi saya katakan, mana tadi? Bentar. Nilai MUF itu ini kan, ada FC frekuensi kritis dan juga dipengaruhi oleh P0 sudut datang dari sudut berangkat atau sudut datang dari antena. Yang masalah berangkat atau datang kan tinggal komplement 90 derajat kan. Gitu. Nah, ini berubah dengan waktu. Karena apa? Ionosfer kan ada yang muncul di siang hari, ada yang hilang di malam hari. Sehingga yang terjadi apa? Ini FC maupun P0 juga berubah. MUF juga berubah artinya. Nah, sehingga kalau kita gambarkan, MUF itu akan digambarkan seperti ini. Yang garis tembak di atas itu MUF itu. Gitu. Ini. Nah, demikian juga loop. Kalau loop tadi yang saya katakan kan untuk menghitung loop kan tadi kita harus menghitung alfa kan. Nah, alfanya berapa? Nah, sehingga omega yang mengandung frekuensi bisa dihitung berapa. Nah, loop juga sama. Akibat dinamika dari perubahan ketinggian dan sifat-sifat muncul tenggelamnya lapisan ionosfer, loop juga begini. Nah, sehingga kita dengan punya gambar seperti ini, ya
frekuensi optimumnya tuh ya kira-kira 85% lah di sini gitu. Jadi 85% dari MUF itu ya. Nah kita pakai frekuensi ini. Ya. Jadi kalau untuk sudut berangkat tertentu, misalkan kita nggak pakai kontrol kepada arah menengadahnya antena gitu. Artinya kita bekerja pada sudut elevasi yang konstan. Nah kita frekuensinya yang kita rubah. Mula-mula bekerja pada 8 MHz. Kalau jam 1 malam gitu kan. Kemudian jam pagi-pagi pada 12 MHz. Jam 12 siang kita gunakan ya 13 MHz. Jam 2 siang, jam 3 siang naik lagi ke dekat ke 14 gitu atau mungkin 13,5. Lalu menjelang maghrib misalnya turunkan lagi ke 10. Menjelang tengah malam turunkan lagi ke 7, ke 8 seperti itu ya. Supaya komunikasi bisa kehandalannya tidak hanya 50%. Kalau kita pakai MOOC, nah MOOC-nya juga berubah kan? Ini kita tidak handal komunikasinya. Ya, gitu. Oke, baik. Saya akan berikan contoh dulu zamannya komunikasi ini masih banyak dipakai. Memang sekarang sih komunikasi ionosfer itu nggak banyak dipakai. Ya, karena kemajuan satelit juga dulu cukup signifikan karena waktu tahun 70-an, 80-an ini banyak dipakai oleh telekomunikasi sebetulnya untuk mengirimkan saluran telepon jarak jauh. Nah, karena sifat-sifat ionosfer itu kan kelebihannya bisa mengirimkan jangkauan komunikasi yang ribuan kilometer. Nah, tapi kelemahannya dia sangat tidak reliable, sangat tidak handal, dan juga bandwidth-nya sempit. Bandwidth-nya sempit itu karena apa? Karena frekuensi yang dipakai kan hanya beberapa megahertz atau puluhan megahertz lah gitu. Begitu lebih 30 MHz ya nggak bisa, nggak mantul dia gelombangnya. Nah sehingga kalau kita menggunakan frekuensi hanya beberapa puluhan megahertz, ya tentu bandwidth dari komunikasi kan juga tidak mungkin ratusan megahertz kan. Artinya kalau frekuensi carrier-nya misalkan hanya 15 megahertz, tentu bandwidth yang bisa dipakai untuk komunikasi pada frekuensi 15 megahertz, ya best practice hanya sekitar 7%, 10% lah gitu. Ya, kalau kita bekerja pada frekuensi carrier F, itu bandwidth yang dipakai hanya sekitar 10% dari F gitu. Itu best practice-nya begitu. Artinya kalau kita transmisi ionosfer katakanlah menggunakan 10 MHz, bandwidth-nya hanya sekitar 1 MHz. Nah, 1 MHz kalau dipakai membawa sinyal kan juga tidak bisa banyak. Ya. Tapi dulu waktu zaman long distance misalkan untuk menyeberang laut tuh mahal pakai kabel kan, Jawa ke Kalimantan misalkan ini sangat menguntungkan ini. Misalkan dipakai satu kanal telepon kan sekitar berapa bandwidth kanal telepon itu kan hanya 4 kHz kan. Kalau dimultiplex misalkan 4 kHz kita modulasikan misalkan AM double sideband misalkan jadi sekitar 10 kHz satu kanal misalnya. Atau kalau dipakai single sideband berarti hanya tetap seperti itu 4 kHz. Kalau kita punya 100 kanal misalkan kan 100 kanal kali 4 berarti 4 kHz satu kanal kali 100 berarti 400 kHz. Nah 400 kHz kalau diambil 10 kali lipat berarti 4 MHz. Ya masih bisa. Ya. Artinya masih bisa dipakai untuk masih cukup logis dipakai untuk menyalurkan bandwidth sempit dari komunikasi. Contohnya misalkan ya untuk menghubungkan saluran long distance atau SLJJ dari Jawa ke Kalimantan, kalau hanya ratusan channel bisa, ya. Dipakai seperti itu, ya. Atau dipakai untuk komunikasi untuk BMKG misalnya, ya kantor-kantor BMKG yang terpisah misalkan di Jayapura atau di daerah Sumatera misalkan untuk komunikasi informasi tentang kondisi atmosfer yang akan dipakai untuk keperluan navigasi pesawat misalnya. Pesawat akan terbang dari Bandung ke Jayapura, ingin tahu misalkan kondisi selama penerbangan itu kondisi cuaca misalkan di atas langit antara Bandung yang sampai ke Jayapura itu seperti apa, maka BMKG Bandung, BMKG Ambon, misalkan BMKG Jayapura harus saling menginformasikan data-data kondisi atmosfer misalkan. Itu kan bandwidth sempit, bandwidth ringan, memungkinkan pakai komunikasi ini. Ya. Itu contoh aplikasi untuk pemanfaatan zaman sekarang
keberadaan dari ionosphere untuk komunikasi jarak jauh. Gitu. Ya, contohnya begitu. Kalau untuk komunikasi yang berat-berat seperti sekarang misalkan video dan sebagainya, ini nggak memungkinkan, nggak mungkin pakai channel ini gitu. Ya. Oke, nah ini contoh untuk menentukan komunikasi dari Bandung atau Jakarta ke Sydney ini malah nih. Saya nggak tahu ini untuk keperluan apa nih. Terbaca nggak ini tulisan di atas ini? Ada name di sini Bandung _Jakarta Sydney. Kebaca nggak? Baca, Pak. Ya, nah ini contoh pengaturan frekuensi dalam sehari penuh ini dari mulai jam mana yang menunjukkan jamnya di sini. Nah ini jamnya kalau ini ada Universal Time nih UT ini jam 00 jam 12 malam berarti kan sampai jam 24 artinya kembali ke jam 00 lagi gitu. Nah ini yang saya tunjukkan di sini angka-angka di sini adalah tentang azimut. Azimut itu artinya arah. Azimutnya di sini dari Bandung itu 130, kemudian dari Sydney ke Bandung 243. Karena menentukan azimut itu begini caranya. Azimut itu ditentukan kan diambil dari arah utara ya. Arah utara itu azimutnya 0. Kemudian berputar ke arah timur. Kalau lihat dari atas kita menghadap ke utara, ke timur itu artinya searah putaran jam gitu. Nah, ternyata dari Bandung ke Jayapura itu ada di sudut 130. Maaf, dari Bandung ke Sydney, maksud saya ini ke Sydney nih. Jadi dari Bandung ke arah utara kan 0 azimutnya. Dari Bandung ke timur kan berarti 90 derajat kan. Jadi muter dari Bandung kita menghadap ke utara dulu, muter ke kanan sampai ke timur itu 90 derajat. Nah, dari 90 derajat kalau ditambah lagi 40 derajat berarti ke tenggara kan? 90 derajat ke timur tambah 40 derajat ke tenggara sampai ke sini 130. Nah, dari Sydney azimutnya 243 di sini. Kenapa 243? Karena dari Sydney mau melihat arah ke Bandung atau Jakarta juga sama, harus mulai dari utara gitu. Bukan langsung misalkan diambil sudut terkecil, bukan. Konsensus atau definisi untuk menentukan azimut itu selalu dimulai dari utara ke timur. Makanya dari arah Sydney sudut azimut itu ke utara kan 0. Nah, kemudian dia muter ke timur 90. Mutar ke selatan, ke kutub selatan berarti dia 180. Mutar ke barat berarti dia kalau dari Sydney ke arah barat persis berarti di 270 ya ke barat. Nah ini dari Sydney ke kita kenapa 24? Oh maaf 293 bukan 243 ini. Ya angkanya ini 293. Artinya apa? Dari Sydney ke barat itu 270 gitu. Ini kan ada kelebihan 270 berarti 23. Berarti dari barat harus ke arah utara, ke arah barat laut nih sebesar 23 derajat. Ini 293 bukan 273 ya. Itu untuk bentuk azimut. Baik, kemudian ini ada angka angle, vertical angle. Vertical angle-nya itu ada artinya sudut vertikalnya ya. Artinya sudut berangkatnya menengadahkan antena supaya jatuhnya dari Bandung atau Jakarta itu di sini. Demikian juga dari Sydney kalau mengirimkan sinyal ke atas menengadah elevasi antena ke atas supaya jatuhnya di Bandung atau Jakarta. Ini tergantung kepada apakah menggunakan satu pantulan atau dua pantulan gitu. Jadi ini ada huruf 2F ya, ada huruf 3F. Ada huruf lagi di kanannya 2E, ada 3E. Nah, saya lupa tadi gini, dalam komunikasi ionosfer itu begini. Saya lupa menjelaskan di awal. Nah, ini pantulan ini kalau untuk jarak yang jauh melebihi kelengkungan buminya misalkan cukup lebih jauh dari satu lompatan. Ini kan ketinggian ionosfer kan hanya maksimum di 400 km kan. Nah, kalau 400 km, walaupun kita menggunakan sudut elevasi yang rendah, tentu kita punya jarak jangkauan maksimum kan. 400 km vertikal, maka walaupun kita menggunakan sudut yang rendah ke sini, hampir horizontal gitu, kalau ketinggiannya 400 km, maka pantulannya di sini ya terbatas, tidak berarti bisa meliputi setengah bumi, enggak gitu. Nah, sehingga apa yang terjadi kalau kita akan menjangkau pantulan, menjangkau jarak yang jauh, bisa menggunakan konsep pantulannya bisa multi-hop. Multi-hop itu artinya satu kali lompat jatuh di tempat sementara,
satu lagi lompat lagi, baru jatuh tempat yang tujuan gitu. Contohnya di sini ada gambaran, saya loncat dulu ke kanan. Kalau menggunakan ilustrasi yang multi hop itu, nah ada contoh di akhir. Nah ini, seperti ini. Jadi ionosfer itu akan bersifat seperti ini. Jadi pantulan sekali pantu, 2 kali pantu, bahkan 3 kali pantu. Nah, pantulan di sini tergantung. Bisa secara alamiah juga oleh kombinasi permukaan bumi dipantulkan juga. Atau repeater di sini. Ya. Tergantung nanti sinyalnya kalau udah sangat kecil, misalkan pantulan di sini ya nggak cukup, kita pakai stasiun antara di sini repeater. Gitu. Nah ini gambaran di sini, gambaran di komunikasi ini. Jadi kalau 2F itu 2 kali pantulan menggunakan lapisan F. 3F, 3 kali pantulan menggunakan lapisan F. Ini ada 2E, 2 kali pantulan menggunakan lapisan E. 3E menggunakan pantulan lapisan E 3 kali hop gitu. Nah ini frekuensinya dilihat sini. Ya. Frekuensi yang dipakai itu pada jam 12 malam, ini 40 MHz, masih bisa di sini kan, terus turun, harus turun sini. Ya. Seperti itu. Ya, kemudian untuk yang apakah 3F atau 2F, ini juga ada frekuensi di sini nih. Ini ada optimum OWF itu sama dengan FOT ya, frekuensi optimumnya di sini. Nah, move-nya kan nggak dipakai ini. Move-nya nggak dipakai, berarti yang kita pakainya ini OWF-nya di sini 25 MHz, terus turun sampai di sini. Kemudian kalau mau pakai lapisan 3E, berarti di sini ada ALF-nya. ALF itu sama dengan loop ini. Minimum lowest usable frekuensi ini. Seperti ini. Jadi rentang frekuensi yang bisa dipakai untuk komunikasi Bandung atau Jakarta ke Sydney itu kalau jam 00 maksimum 25 MHz, minimumnya 11 gitu. Terus kalau jam yang lain kita pakai ini kalau pakai 1 hop pertama, artinya 1 hop. First hop itu 1 hop. Kalau pakai 2 hop, misalkan kita pakai yang ini. Gitu. Kalau pakai 3 hop yang ini, 3 hop, kita pakai frekuensi rendah sini. Ini gitu. Nah, ini komunikasi ini titik ke titik, tapi pengertian dari pantulan ionosfer itu yang disebut dengan titik itu ya contoh misalnya Bandung dan Jakarta bisa dianggap sama, ya. Jadi untuk kasus yang jarak Bandung sini kan sekitar mungkin 5.000-an kilometer kan ada perhitungannya nggak? Ini 5.439 kilometer. Nah kalau kita jaraknya komunikasinya 5.400 kilometer, berarti Bandung Jakarta yang hanya jaraknya 180 km ya bisa dianggap satu titik. Ya, jadi pantulan dari Sydney yang akan menjangkau Jakarta Bandung itu ya mau taruhnya di Bandung atau di Jakarta dianggap sama aja cepat-cepatnya. Ya. Seperti itu. Oke. Ini contoh lain misalkan Bandung Jakarta ke Jayapura yang tadi saya contohkan ini. Ini jarak jangkaunya 3.738 km. Kemudian untuk optimum frekuensinya ini, ya, ini move-nya di sini, kemudian loop-nya atau ALF di sini 12,4 sampai sini. Nah, kemudian frekuensi yang dipakai untuk setiap waktu ini universal time itu ya waktu apa namanya yang standarnya di Greenwich itu kan. Nah, kita kalau ngacu ke situ ke waktu universal time kita sama dengan waktu Jakarta itu tambah 7 jam gitu kan. Nah, kalau pakai 1 hop atau first hop di sini pakai ini. Kemudian kalau pakai 2 hop di sini ya. Seperti itu. Jadi kita dalam perhitungan hasil komputer kita bisa mengikuti tabel ini untuk menentukan bagaimana kita memilih ini ya. Frekuensi FOT ini berubah dengan waktu seperti ini. Oke. Ini penjelasan 2 slide berikutnya yang tadi ya azimut saya katakan kan Bandung Jakarta ke Makassar contoh 23 derajat ya. Karena menghitung azimut kan dari utara ke arah timur menghitungnya naiknya. Kemudian menentukan sudut vertical angles untuk menengadahkan antena atau elevasi antena di sini lapisan F antara 16 sampai 24 kalau pakai first mode 1 hop. Kalau pakai
2 hop 34 sampai 44 derajat. Di sini kelihatan kalau hanya pakai first mode 1 hop, ini sudut elevasi kan rendah. Karena diharapkan dengan ketinggian tertentu kita bisa lompat dengan jauh, artinya elevasi harus rendah. Gitu. Tapi kalau mau menggunakan 2 hop, ya elevasinya agak tinggi di sini. Ya, jadi 34 sampai 44. Supaya lihat di sini kan dia apa yang ini gambar yang nah yang ini. Kalau mau pakai 1 hop supaya jauh berarti kita harus rendah supaya pantulannya bukan di sini kalau 1 hop. Misalkan dari titik A ke titik B di ujung sini. Maka kalau ke 1 hop berarti ini harus rendah supaya pantulannya di sini aja tengah-tengah ini pantulnya. Kalau sekali pantul. Kalau 2 kali pantul berarti bagi 3 ini. 1 kali ke sini 1 hop, 2 hop ke sini. Kalau pakai 3 hop, 1 kali pantulan, 2 kali pantulan ke sini, 3 kali pantulan. Artinya semakin banyak hop yang dipakai, semakin tinggi sudut elevasinya. Nah, dibuktikan atau ditunjukkan di tabel ini seperti itu. Ya. Ini 1 hop antara 16-24, kalau 2 hop 34 sampai 44. Nanti kalau mau pakai 3 hop berarti lebih tinggi lagi itunya, sudut elevasinya. Oke, nah ini universal time atau unit time, ini GMT ya. Tadi itu saya lupa tuh GMT, Greenwich Meridian Time, ini apa kepanjangannya. Ya. Nah, kemudian ini OWF, Optimum Working Frequency, yang saya tunjukkan tadi di tabel ini adalah yang ini, yang OWF ini. Ya. Kemudian move, artinya move itu move untuk lapisan E. Terus ALF di sini Absorption Limiting Frequency atau LUF, sama dengan LUF ini. Jadi lowest usable frequency atau absorption limiting frequency sama. Istilah ada yang buat ILF atau LUF. Itu menunjukkan batas bawah frekuensi yang redamannya masih masuk dalam kalkulasi link budget, memungkinkan untuk dihitung dalam link budget. Kalau di bawah ILF atau di bawah LUF udah nggak boleh karena tidak mungkin dicapai link budgetnya. Oke, baik seperti itu. Ini tinggal 21 sampai 29 tuh 9 slide lagi gelombang permukaan bumi akan saya bahas di kuliah berikutnya, tapi mungkin supaya menghemat waktu, kita masih punya sekitar 9 menit ya hari ini. Saya akan coba aja masuk ke pengantarnya untuk membahas tentang permukaan bumi, gelombang permukaan bumi ya. Karena sampai sini kita udah selesai propagasi gelombang, termasuk untuk merencanakan komunikasi jarak jangkau, penggunaan frekuensi, pemilihan sudut elevasi, udah selesai sampai di sini. Tinggal saya katakan tadi di awal bahwa bab terakhir atau topik terakhir untuk kuliah propagasi ini adalah bagaimana kita melihat gelombang yang merambat pada permukaan bumi. Ya. Oke, jadi saya akan maju 1 atau 2-3 slide lah supaya nanti di hari Jumat terakhir kita lebih ringan beban kuliahnya. Baik, gelombang yang masuk kategori permukaan bumi itu artinya bekerja pada frekuensi yang lebih rendah lagi dibandingkan dengan gelombang yang merambat pada atmosfer. Baik itu gelombang langsung ataupun gelombang pantulan ionosfer ataupun gelombang hamburan dari troposfer. Ya. Ini di sini dikatakan bahwa gelombang permukaan bumi bekerja pada frekuensi yang lebih rendah daripada 3 MHz. Atau lebih rendah daripada 3.000 kHz. Ya, ini aplikasinya untuk apa? Biasanya ini dipakai untuk mengamati atau terjadinya propagasi pada gelombang AM. Dulu kan radio siaran kan sekarang sih udah FM semua. Dulu itu radio siaran itu kebanyakan malah AM sebetulnya. Ya, tahun zaman saya SMA tuh tahun 80-an ya semua radio pemancar di Bandung itu AM itu. Hanya 1 dulu yang FM, yaitu KLCBS yang paling lama FM-nya. Tapi sekarang kan hampir semua sudah beralih ke FM itunya, gelombang itu, AM broadcast itu. Ya, kalau AM itu antara 400 sampai 1.600 kHz. Nah, kemudian aplikasi lain juga untuk perambatan tentang informasi gempa bumi misalnya, ya.
atau untuk deteksi ledakan nuklir ya, ini merambat di permukaan bumi kan, di sini contoh aplikasi untuk gelombang permukaan bumi. Oke, itu aplikasinya. Kenapa kita perlu tahu karakteristik perambatan gelombang yang menjalar di permukaan bumi, baik di tanah maupun di air laut begitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi karakteristik dari sigma, epsilon, dan mu untuk permukaan bumi. Saya bantu dengan dikat lagi karena ini kayaknya tergeser lagi. Jadi saya membacanya sulit ini. Oke, saya sudah dapat sekarang ini karakteristik dari parameter-parameter gelombang pada medium ya. Sama, saya juga tadi waktu mengawali gelombang langit kan parameter yang dilihat adalah sigma, epsilon, dan mu ya. Nah sekarang gelombang permukaan bumi juga kalau kita lihat di sini air laut itu di sini ini sigma-nya ini geser nih. Nah. Oh saya nggak bisa ngerubah ini karena ini udah picture. Oh iya bisa. Ini kolom sigma. Kemudian yang kanan ini kolom epsilon R di sini. Saya geser. Terlalu jauh. Saya terlalu jauh. Nah, gitu ya. Jadi ini kolom ini untuk sigma, kolom ini untuk epsilon. Kolom untuk mu tidak digambarkan di sini karena apa? Karena mu kan saya katakan tidak terlalu banyak berubah gitu. Nah, kita lihat sekarang sigma sama epsilon aja. Untuk air laut itu sigmanya di 5 karena konduktif air laut itu kan, garam kan, ya 5. Epsilonnya sekitar 80. Epsilon relatif maksudnya kepada epsilon 0 gitu. Kemudian di daerah bukit-bukit, peternakan, misalkan tanah kering di sini, ini sigmanya tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 5 kali 10⁴ min 3 atau 50 kali 10⁴. Epsilonnya 13. Air tawar di sini beda dengan air laut. Ini sigmanya hanya 80 kali 10⁴ min 4, air laut 5 kan, konduktif. Epsilonnya 80. Kemudian daerah pantai yang kering di sini, sekitar 20 kali 10⁴ min 4, sigmanya, epsilonnya sekitar 10, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, sigma yang paling besar itu di air sebenarnya. Dan air laut, bukan air tawar. Gitu. Sigma yang terkecil mungkin daerah yang kering, pantai atau daerah bukit yang kering di sini. Ya. Kemudian epsilon rentangannya saya katakan tadi tidak terlalu jauh di sini. Yang paling tinggi itu air laut 80 dan air tawar. Nah, dari sisi epsilon air itu nggak beda ya, baik laut maupun tawar ya epsilonnya sama 60. Lainnya yang 10, 12, 11 ya. Oke, seperti itu. Baik. Nah, sekarang kita karena gelombang dalam permukaan bumi itu ada dua kemungkinan. Dia akan merambat secara horizontal. Artinya kalau horizontal itu dia gelombang itu getarannya tidak menembus ke permukaan bumi. Gitu. Atau tidak paralel dengan pohon-pohon yang basah. Karena ingat, pohon yang basah itu kan mengandung air kan konduktif juga. Nah, itu pengaruh kepada perambatan gelombang yang mengandung polarisasi gelombang. Jadi kalau di permukaan bumi itu kan jelas kalau masuk ke dalam permukaan bumi kan ada parameter ini, sigma, epsilon, dan sebagainya. Nah, tapi di atas permukaan bumi juga ada yang berpengaruh, yaitu terutama kalau ada pohon-pohon yang tinggi yang hidup, gitu, yang basah gitu. Atau ada banyak tiang-tiang logam gitu, besi atau tembaga gitu. Nah, itu pengaruh kepada perambatan. Ya. Oke. Nah, tapi kalau gelombang yang merambatnya horizontal, polarisasinya, nah itu lebih bersifat tidak begitu terdampak oleh jenis-jenis lingkungan propagasi. Makanya waktu kita melihat aspek koefisien pantul kan di bab sebelum ini, itu dibedakan koefisien pantul untuk gelombang polarisasi vertikal dengan karakteristik koefisien pantul untuk gelombang horizontal beda. Nah ini di sini dilihat. Nah ini gambar ini kalau gelombangnya merambatnya ke arah kanan misalkan kan. Nah ini gambar cross ini berarti di sini dia medannya masuk ke belakang dari kita menembus ke bidang layar komputer. Nah ini gambar titik keluar dari lingkaran itu gelombang keluar dari situ gitu.
Jadi ini polarisasi horizontal, di mana gelombang bergetarnya ke belakang sama ke depan gitu ya. Gitu. Baik, nah ini yang vertikal ini. Kalau yang vertikal, gelombang getaran E-nya nembus ke bawah, ya. Di depan nembus ke bawah ke sini. Merambatnya ke kanan juga. Jadi nah ini bagaimana orientasi E dan H-nya tinggal mengatur aja. Kalau gelombang merambat ke kanan, E-nya di sini misalnya ke bawah, berarti H-nya harus ke depan ke sini gitu, ya. Kemudian gelombang yang horizontal juga sama. Kalau merambatnya ini ingin ke kanan, kemudian E di sini nembus ke belakang, berarti H-nya supaya P-nya ke kanan, E-nya masuk ke sana, berarti kemana itunya? H-nya. E cross H supaya menghasilkan P, itu. Seperti itu, ya. Oke, saya kira ini udah dibahas di awal-awal kuliah kan, mode persamaan gelombang supaya perkalian silang antara E dan H menghasilkan vektor ke arah P gitu. Sama di sini seperti itu. Nah, kemudian informasi itu kalau kita gelombang itu masuk ke permukaan bumi, nah kita ada suatu ukuran ya, seberapa dalam gelombang itu bisa menembus ke permukaan bumi gitu. Nah, ukurannya itu skin depth. Ingat skin depth kan dihitung dari, masih ingat nggak rumus skin depth di medan aritmatik apa? Untuk menghitung skin depth pakai rumus apa? Yang berpengaruh ke skin depth apa? Frekuensi ya. Ya. Ada yang bicara tadi ingin bisa menyampaikan nggak rumus yang dipakai untuk menghitung skin depth apa? Ingat nggak rumus ini? Simbolnya delta kalau nggak salah. Sampai dengan 1 dibagi akar pi kali F kali mu kali sigma. Ya saya walaupun tidak mengajar medan ingat itu kalau untuk skin depth itu rumusnya begitu. Notasinya itu delta ya. Sama dengan 1 dibagi akar pi kali frekuensi kali mu kali sigma gitu. Jadi di situ kalau mu-nya dianggap konstan, yang akan berpengaruh kepada skin depth itu adalah frekuensi dan sigma. Ya, 1/4 akar pi F mu sigma. Nah, di sini digambarkan skin depth, misalkan kita lihat untuk frekuensi yang konstan. Frekuensinya misalkan 10 kHz ya. Di sini kalau kita lihat ke arah baris ke kanan, kita melihat perubahan dari sigma dan epsilon. Kalau sigmanya 4, sigmanya 0,01, sigmanya 0,001, ini skin depth semakin besar. Kenapa? Kenapa sigmanya semakin kecil, skin depth semakin besar? Pada frekuensi yang konstan 10 kHz. Ya cek lagi rumusnya, kan 1/4 kali akar pi F mu sigma, berarti skin depth sebanding dengan 1/4 akar sigma kan? Jadi kalau berbanding 1/4 akar sigma, sigmanya mengecil, berarti skin depth bertambah. Jadi kesimpulannya apa? Medium tanah atau permukaan bumi dengan sigma yang mengecil, berarti gelombang menembus lebih dalam ke dalam permukaan tanah gitu. Karena skin depth-nya naik gitu. Oke. Sekarang kita lihat ke arah kolom ke bawah sini. Kalau kita melihat pada sigma yang konstan, misalkan 4 ya. Ini barangkali ini air laut ini. Nah, kalau frekuensinya naik sekarang di sini, frekuensi naik, skin depth-nya mengecil kalau kita ke bawah. Karena apa? Ya sama, pengaruh frekuensi juga skin depth itu delta sama dengan 1/4 akar pi kali F kali mu kali sigma. Jadi skin depth sebanding atau proporsional kepada 1/4 akar F. Kalau F-nya semakin tinggi, 1/4 akar F berarti membesar ini. Ya, itu mengecil itunya. Kalau F-nya semakin tinggi berarti delta atau skin depth mengecil. Artinya apa? Frekuensi semakin tinggi dia dangkal masuknya ke permukaan buminya gitu. Ya. Seperti itu. Nah, akibat dari karakteristik skin depth ini, nah kita bisa di sini orang yang namanya Sommerfeld di sini bisa menentukan bagaimana nanti untuk menghitung propagasinya. Ya. Jadi propagasi itu dihitung dari sebagai dampak, sebagai akibat dari efek skin depth tadi itu. Kenapa misalkan skin depth ke dalam tanah semakin kecil, artinya apa? Gelombang itu semakin diredam. Kalau skin depth-nya semakin
kecil, berarti gelombang semakin cepat mengecil dengan masuk ke dalam tanah gitu. Ya. Terus efek yang ke arah horizontal tadi, kalau gelombang permukaan bumi merambat di sekitar permukaan dengan konduktivitasnya yang semakin kecil, maka gelombang semakin jauh menembus gitu. Atau sebaliknya, kalau kita dari kanan ke kiri misalnya, ya, dari kanan ke kiri kan ini sigmanya naik kan 0,001, 0,01 sampai 4. Nah ini kan skin depth-nya turun gitu. Artinya apa? Sama, gelombang juga semakin diredam oleh permukaan bumi yang konduktivitasnya semakin naik gitu. Nah, akibat dari kedua efek itu, gelombang diredam akibat konduktivitas, gelombang juga diredam oleh frekuensi, maka formula empiris yang dipakai untuk menentukan redaman total perambatan gelombang pada permukaan bumi, ini yang dipakai. Yaitu kuat medan yang dihitungnya ya, suatu konstanta yang akan dikalikan dengan kuat medan referensi pada jarak 1 km, biasanya ini kan. Maaf, bukan biasanya. Artinya rumus ini dihitung berdasarkan nilai NO-nya itu adalah nilai kuat medan pada jarak 1 km gitu. Kemudian A-nya itu faktor daman itu tergantung kepada sigma di sini kan. Nah, kemudian D adalah jarak gitu. Jadi kalau kita mengukur suatu kuat medan pada 1 km misalkan E0, nah maka ground wave, G ini pada jarak yang lebih dari 1 km, kita menghitungnya pakai rumus ini. Nah, tapi ini juga tidak ada yang aneh. Karena apa? Kuat medan sebanding dengan 1/D, dayanya karena kuadrat dari kuat medan akan sebanding dengan 1/D kuadrat ini. Jadi ini masih masuk kepada kategori lazim dalam persamaan gelombang bahwa daya itu akan diredam oleh jarak D dengan proporsionalitasnya kuadrat dari jarak. Gitu. Itu ya berlaku untuk umum. Gitu, ya. Oke, saya kira ini udah sampai ke slide 22, nanti sampai 23 seterusnya silahkan dibaca dulu aja. Ini bagaimana untuk menentukan nilai A ya, konstanta propagasi ini A yang ditentukan oleh nilai sigma tadi ini kompleks rumusnya. Jadi A itu fungsi P, fungsi B, ya, kemudian masing-masing P dan B fungsi jarak, frekuensi, sigma, epsilon. Ini cukup rumit ini rumusnya, tapi kita pakai aja lah rumus yang ada, gitu ya. Jadi ini kuat medan EG itu konstanta propagasi dalam permukaan bumi dikalikan dengan kuat medan referensi dibagi oleh D. Gitu. Nah untuk menentukan ini yang NO tadi kuat medan referensi pada jarak 1 km, ini rumusnya ini. Jadi NO itu kuat medan referensi pada jarak 1 km dalam miliwatt per meter satuannya, ya. Jaraknya pada kilometer, satuan kuat medannya dalam miliwatt per meter. Kenapa tidak pakai internasional? Ya karena rumus ini rumus empiris. Rumus empiris itu udah didefinisikan sesuai dengan satuan yang dipakai ketika pengukuran gitu. Jadi ini NO ini 300 ini ya. Dikalikan dengan gain antena efektif. Maaf, dikalikan dengan gain antena, dikalikan dengan daya pancar efektif. Ini bukan omega ini W ini. Daya pancar efektif gitu. Tapi W-nya itu dalam kilowatt ini. Coba saya lihat di diktatnya ada nggak? Kalau nggak dijelaskan ini ditambahkan saja ya. Jadi daya pancar efektif itu atau W efektif itu harus dalam kilowatt. Gain antena itu dalam ya bukan dalam dB, dalam biasa, diakarkan kali 300, tapi NO-nya dalam miliwatt per meter. Nah, untuk menghitung ini nanti kalau kita misalkan menggunakan antena yang gain-nya misalkan 2,14 dB, misalkan di pool gitu ya, atau monopol misalkan 1,5 dB, misalnya begitu. Nah, kemudian konversikan gain antena itu dari dB konversikan ke bilangan biasa. Kemudian daya pancarnya misalkan 100 atau 1 kilowatt, gede biasanya nih. Atau kurang itu daya pancarnya besar. Nah, kalau 1 kilowatt berarti bukan 1000 watt, tetapi ya 1 di sini. Karena ini dalam kilowatt itu. Nah, maka kita bisa menghitung NO-nya 300 kali gain antena misalkan 2,14 dB kalau di pool berarti 1,6 ya dikalikan dengan daya pancar misalkan kalau 1 kilowatt ya 1 di sini bukan 1000 gitu. Jadi 1,6 kali 1 diakarkan kali 300. Itulah miliwatt per meter untuk NO pada daerah itu gitu. Nah, kemudian untuk menghitung jarak redaman pada jarak yang lebih jauh, kita hitung aja. A-nya diambil dari sini ya. Nah, A-nya itu bervariasi antara
0,001 sampai 1 A-nya itu. Nah, kemudian NO-nya kita pakai yang dihitung dari sini, jaraknya kita ditanyakan pada jarak berapa? 10 km kah? Ini langsung kilometer. Atau 20 km kah? Jadi itu cara menghitung redamannya permukaan bumi ya. Ini keterangan-keterangan yang untuk menghitung nilai A juga cukup kompleks. Tapi saya tidak mengharapkan Anda harus bisa menurunkan rumusnya karena empiris kan tidak diturunkan. Tapi dipahami terutama bagaimana menggunakannya gitu di sini. Ya. Oke, nah itu untuk menghitung ini. Baik, saya kira udah jam 10.50 sekarang, harus berhenti. Kita tandain sampai di sini ya. Ini halaman 24, kita akan selesaikan di hari Jumat jam pertama. Karena hari Selasa minggu depan kita siapkan untuk tes yang ke-7 ya. Sampai sini bahannya, bahan tes yang ke-7 sampai menghitung rumus ini, rumus redaman pada gelombang ground wave. Gitu. Ini ada beberapa 7 slide lagi belum diujikan ke depannya, yaitu mengenai komunikasi air laut, mungkin belum diujikan. Ya. Kemudian untuk penggunaan antena, ya penggunaan antena juga. Jadi 7 slide yang terakhir mungkin akan saya masukkan ke dalam tes 8 aja nanti ya. Nah, sedangkan yang tes 7 hanya sampai di sini, menghitung redaman propagasi dalam ground wave. Gitu. Baik, hari Selasa kita akan tes yang ke-7, kemudian hari Jumat kita bagi 2. 1 jam pertama pakai kuliah menyelesaikan bahan ini, 1 jam terakhir kita pakai review untuk tes yang ke-8 yang akan melihat seluruh materi kuliah dari awal sampai akhir. Ada pertanyaan? Silakan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira kita tutup kuliah ini. Absensi udah saya buka sampai jam 11.30. Silakan diisi absensinya. Ya, sampai ketemu hari Selasa nanti kita tes 7 ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum baik, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.